Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen Raiski Rienaldi Pramasa SEME di tempat, beserta kawan-kawan yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 8 mata kuliah Green Economy and Trade ingin menyampaikan presentasi kami, yaitu tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada saya sendiri Ahmad Maulana Aziz, Niswatun Daniah, dan juga Pradita Dian Ayu. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Definisi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan jenis kekayaan alam dengan pemakaian terbatas, artinya jika dipakai terus-menerus akan habis, dan masa regenerasinya memakan waktu tidak sebentar, bisa puluhan hingga ratusan tahun. Jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan jenis material akan habis apabila digunakan terus-menerus atau memiliki batas waktu dan jumlah pemakainya. Apabila habis tidak dapat tersedia kembali dalam waktu yang singkat. Diperlukan waktu bertahun-tahun, bahkan hingga jutaan tahun untuk bisa memperoleh kembali. Ada beberapa contoh nyata sumber daya alam yang masuk dalam kategori tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam semacam ini digunakan di berbagai aspek kehidupan, baik secara langsung maupun hasil olahannya. Contohnya yang pertama, emas. Emas merupakan logam yang keberadaan sudah dikenal oleh semua orang, bukan hanya digunakan sebagai perhiasan. Saat ini emas juga digunakan sebagai bahan produk kecantikan dan makanan. 2. Besi. Besi juga merupakan jenis logam yang mudah ditemukan dan memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Saat ini, besi mudah ditemukan di bumi sehingga digunakan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. 3. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber bahan bakar untuk berbagai kendaraan di dunia. Mobil, motor, bahkan kapal bisa saja menggunakan bahan bakar ini untuk dapat melaju dan mengantarkan manusia ke tempat tujuan. Proses terbentuknya sangat lama karena pengaruh geologi organisme hidup yang tertimbun jutaan tahun lamanya. Oleh sebab itu, proses pembentukannya kembali juga akan memakan waktu yang sangat lama. 4. Aluminium. Aluminium juga memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia dan merupakan konduktor listrik yang baik. Sifat amoter di dalamnya bisa bersifat basa atau asam, sehingga dapat dibentuk menjadi bermacam penampang. Aluminium termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, meskipun jumlahnya masih banyak, tapi apabila penggunaannya tidak diperhatikan akan habis dalam jangka waktu yang dekat. Bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil merupakan hasil pelapukan fosil selama jutaan tahun silam dan penggunaannya sebagai bahan bakar untuk kendaraan maupun industri hingga saat ini penggunaannya masih menjadi primadona di dunia. Pemanfaatan sumber daya alam bahan bakar fosil saat ini digunakan hampir di semua negara, sehingga kebutuhan akan sumber daya alam ini terus meningkat, tapi keberadaannya terus menipis. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Niswatun Daniah. Kepadanya saya persilahkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan slide selanjutnya. Yang keenam yaitu batu bara. Batu bara merupakan bagian sedimen yang dapat terbakar dan terbentuk dari endapan organik, terutama sisa-sisa tumbuhan. Batu bara di Indonesia banyak terdapat di Pulau Kalimantan. Selain sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik hingga bahan bakar industri, batu bara juga memiliki banyak manfaat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pemanas dan tujuan untuk memasak. Yang ketujuh yaitu material nuklir. Anda pernah mendengar tentang radioaktif atau nuklir? Semua itu berasal dari material radioaktif yang memancarkan sinyal radioaktif, seperti alfa, beta, dan gamma. Materi radioaktif sangat bermanfaat di bidang seperti pertanian dan kedokteran. Energi nuklir dapat dihasilkan melalui dua macam mekanisme, yaitu yang pertama melalui pembelahan inti atau reaksi fisi, dan yang
kedua melalui penggabungan beberapa inti melalui reaksi fusi. Cara untuk tetap menjaga sumber daya yang tidak dapat diperbarui ada melalui beberapa cara. Yang pertama, menghemat penggunaan sumber daya misalnya dalam bahan bakar. Jika bisa menggunakan kendaraan umum, gunakanlah kendaraan umum atau gunakan jenis kendaraan listrik yang lebih ramah terhadap lingkungan. Yang kedua, melakukan daur ulang barang-barang bekas. Yang kedua, cara untuk menjaga sumber daya alam. Selanjutnya, cara untuk menjaga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama, dengan menghemat sumber daya alam seperti dalam penggunaan bahan bakar. Jika bisa menggunakan kendaraan umum, maka gunakanlah kendaraan umum atau gunakan jenis kendaraan listrik yang lebih ramah terhadap lingkungan. Yang kedua, melakukan daur ulang barang-barang bekas seperti plastik, kardus, dan berbagai bahan yang bisa didaur ulang lainnya. Yang ketiga, gunakan listrik secara bijak atau tidak dengan cara berlebihan. Yang keempat, menjaga kesuburan tanah dengan tidak membuang sampah sembarang dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Yang kelima, menanam tanaman atau reboisasi, terutama pohon-pohon yang mampu membantu pembentukan SDA di alam. Selain membantu pembentukan kembali bermacam SDA yang tidak dapat diperbarui, juga menghindari dari berbagai bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu pandai serta bijak mengolah dan memakai SDA sehingga keberadaannya itu tetap terjaga hingga tahun-tahun mendatang. Di kasus pengelolaan sumber daya tidak pulih berbasis ekonomi sumber daya. Pendahuluan, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam baik renewable dan non-renewable merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi. Salah satu sumber daya alam yang kita miliki adalah tambang minyak dan gas atau migas yang termasuk dalam golongan sumber daya non-renewable atau tidak dapat diperbarui. Sektor migas merupakan salah satu andalan untuk mendapatkan devisa dalam rangka kelangsungan pembangunan negara. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Niswatun Daniah atas penyampaian materinya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Pradita Dian Ayu. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Niswa, yaitu penemuan sumber gas arum merupakan salah satu prestasi kerja yang menggembirakan. Fenomena bahwa pendugaan stok cadangan sumber daya tambang sangat sulit dilakukan. Tingkat kegagalan pendugaan stok yang cukup tinggi serta memerlukan teknologi yang cukup canggih di masa mendatang. Dengan kemajuan teknologi akan ditemukan lebih banyak lagi cadangan sumber minyak, baik di lokasi baru maupun di sekitar lokasi lama yang sebelumnya sudah ditinggalkan. Pemanfaatan sumber daya alam seharusnya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Pengelolaan gas PT Arun NGL sejak era damai kurang lebih konflik damai harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sepanjang waktu. Hal ini sesuai dengan postulat ekonomi sumber daya, yaitu efisiensi, optimality, dan sustainability. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pembahasan. Sifat usaha pertambangan, khususnya tambang terbuka open pit mining, selalu merubah bentang alam sehingga mempengaruhi ekosistem dan habitat aslinya. Dalam skala besar, akan mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan hidup dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia.
Dengan citra semacam ini, usaha pertambangan cenderung ditolak masyarakat. Citra ini diperburuk oleh banyaknya pertambangan tanpa izin, seperti yang sangat merusak lingkungan. Belum selesainya pembahasan RUU Pertambangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pokok-pokok pertambangan merupakan salah satu ruang yang digunakan oleh perusahaan pertambangan. Umumnya dimiliki oleh perusahaan untuk melegalkan usaha penambangan terbuka, tidak hanya pada kawasan budidaya tapi juga pada kawasan hutan lindung. Pemerintah jangan mengorbankan sumber dayanya untuk kepentingan negara asing untuk merubah undang-undang seperti yang dilakukan terhadap UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang melarang melakukan penambangan terbuka dilakukan di areal hutan lindung. Tetapi akibat tekanan negara asing dan mental para birokrat dan parlemen yang borok, maka undang-undang tersebut dirubah atau dibeli sehingga perusahaan penambangan bisa melakukan penambangan terbuka di hutan lindung seperti tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Selanjutnya, agar pemanfaatan sumber daya tak pulih termasuk tambang minyak secara optimal harus sesuai dengan Fundamental Term of Non-Renewable Resource Use Net Benefit Rise the rate of interest over time. The optimal path net benefit harus meningkatkan sesuai suku sepanjang waktu dan sepanjang jalur optimal. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, seharusnya dengan yang mengelola sumber daya alam adalah BUMN dan lembaga yang berorientasi terhadap kesejahteraan umat manusia, bukan perusahaan swasta yang mengejar keuntungan setinggi-tinggi dan didasarkan atas sistem etika egoisme. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam pengelolaan eksploitasi tambang minyak untuk kesejahteraan masyarakat, maka harus dilakukan 1. Menjaga iklim investasi dalam rangka menstimulasi kegiatan eksplorasi tambang minyak di Indonesia. Maka kepastian menegakkan hukum serta iklim fiskal yang stabil mutlak harus dilaksanakan. 2. Perubahan pendekatan sistem pengelolaan, yakni dari pendekatan ekonomi mikro menjadi pendekatan ekonomi sumber daya dengan etika utilitarianisme bertujuan mensejahterakan masyarakat seoptimal mungkin untuk generasi sekarang. 3. Ekstraksi optimal sumber daya alam tak pulih tambang minyak dipengaruhi oleh diskon rate suku bunga. Bila suku bunga bank tinggi, maka akan memacu kegiatan eksploitasi secara besar-besaran pada saat sekarang. 4. Perekaman dan penyajian kondisi sumber daya alam dan juga nilai ekonomi, valuasi ekonomi sumber daya alam dalam bentuk peta digital mutlak diperlukan dalam rangka penilaian dampak kegiatan eksploitasi. Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dapat membantu mempercepat dan memudahkan perubahan kondisi sumber daya alam dan lingkungan. 5. Penurunan kesejahteraan masyarakat akibat adanya eksternalitas yang disebabkan oleh kegiatan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan, maka masyarakat sekitar harus diberi ganti rugi kompensasi agar kesejahteraan meningkat. Setelah sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Pradita Dian Ayu
Sekian materi yang kelompok kami dapat sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.